Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jajasip Channel. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal materi tentang pertemuan kedua ya di mata kuliah konsep sistem informasi. Materi kedua ini yaitu membahas tentang bagaimana kita memahami sebuah sistem dengan dua pendekatan ya. Ada pendekatan prosedur, kemudian ada pendekatan komponen. Tentunya yang berkaitan dengan komponen sudah saya singgung di pertemuan pertama, tetapi kali ini kita akan lebih diperdalam lagi ya, bagaimana kita memahami sebuah sistem. Baik, mulai yang pertama ya, kita memahami sebuah sistem itu dengan pendekatan prosedur ya. Jadi memahami sistem dengan pendekatan prosedur yaitu di mana ketika kita memahami di dalam sistem itu adanya sebuah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan ya, berkumpul secara bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Ya, artinya di dalam sebuah sistem tersebut itu memang ada sebuah sekumpulan prosedur. Contoh misalkan gini, di dalam sebuah sistem penerimaan mahasiswa baru, di dalamnya itu ada sekumpulan prosedur, di mana prosedurnya itu bisa kita pecah untuk memahaminya itu dengan apa, siapa, kapan, dan bagaimana ya. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah sistem penerimaan mahasiswa baru, apa yang dikerjakan dalam sistem tersebut, kemudian siapa yang terlibat dalam sistem tersebut, kemudian kapan waktunya dilakukan sistem itu dikerjakan, kemudian bagaimana cara mengerjakannya. Kita lihat ke belakang bagaimana kita melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru di salah satu kampus. Contoh misalkan gini, bagaimana rekan-rekan semuanya ketika mau masuk ke kampus, pertama adalah apa yang akan dilakukan, yaitu mendapatkan sebuah akun dari sebuah perguruan tinggi untuk mendaftar di kampus tersebut. Ya, jadi rekan-rekan nanti masuk ke sistem, kemudian register sebagai calon mahasiswa baru untuk mendapatkan akun. Ketika sudah mendapatkan akun, kemudian rekan-rekan akan mengisi formulir gitu kan, mengisi formulir form pendaftaran dan membayar biaya registrasi untuk mendapatkan pengisian formulir tersebut gitu kan. Ini sebuah rangkaian prosedur. Ketika rekan-rekan sudah mengisi formulir, kemudian mengupload persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, kemudian akan disubmit gitu kan. Ketika disubmit, kemudian akan dilakukan pengecekan oleh para panitia PMB. Apa yang dicek, keterangan lulusnya ada atau tidak, kemudian ijazahnya, bagaimana nilai rapot dan sebagainya. Karena variasi ya, berbagai macam perekrutan itu mungkin metodenya beda-beda gitu kan. Ada yang berdasarkan nilai rapot, ketika nilai rapotnya sudah memenuhi tidak perlu ada ujian seleksi lagi. Ada juga yang misalkan nilai rapotnya tidak terpenuhi, artinya tidak memenuhi syarat minimal grade dari rapot, maka dia harus melakukan seleksi lagi gitu kan. Nah, itu berbagai macam metode. Tetapi di sini pada intinya bagaimana kita melihat adanya sebuah proses, ada prosedur-prosedur dalam sebuah sistem tersebut. Karena bagaimana kita memahami sebuah sistem dengan pendekatan prosedur, ya di dalamnya ada sebuah proses bisnisnya seperti apa. Ya, tadi disampaikan apa yang dikerjakan, berarti mahasiswa mengisi form pendaftaran, kemudian mengupload persyaratan, kemudian selain mengupload persyaratan, melihat informasi hasil seleksi persyaratan, bahkan sampai mahasiswa harus mengisi ujian secara online. Kemudian melihat hasilnya, ya itu yang dilakukan oleh calon mahasiswa. Kemudian apa yang dikerjakan oleh panitia? Panitia akan melihat persyaratan-persyaratan yang dikirim oleh para peserta calon mahasiswa baru, kemudian dilihat diseleksi dari sisi administrasinya. Ketika seleksi administrasinya lolos, maka masuk ke seleksi berikutnya, yaitu tentang ujian, bisa tes kompetensi dasar, bisa TOEFL dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini jelas bahwa ada apa yang dikerjakan. Kemudian ketika kita melihat siapa yang mengerjakannya gitu kan. Ya jelas tadi kan aktornya ada calon mahasiswa baru, kemudian ada panitia, kemudian ada tim seleksi, kemudian pimpinan, ya itu adalah bagian dari siapa yang mengerjakannya. Nah, kemudian kapan dikerjakannya? Ya tentunya yang namanya penerimaan mahasiswa baru ada batasannya. Ada batasannya, misalkan
bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru itu dilakukan mulai dari bulan A sampai bulan B gitu kan. Misalkan katakanlah dari bulan Maret sampai bulan Agustus. Maka sistem penerimaan mahasiswa baru bisa diakses mulai dari bulan September sampai bulan Agustus. Nah, selain itu ya tidak bisa karena sudah dibatasi kapan dilaksanakannya sistem ini bisa diakses gitu kan. Nah, itu terkait dengan kapan. Lalu bagaimana ya, bagaimana prosesnya seperti apa? Ya, jadi kalau untuk mengisi formulir pendaftaran tentunya kan mahasiswa harus mempunyai akun terlebih dahulu. Berarti bagaimana nih? Berarti pertama adalah harus membuat sebuah akun sebagai calon mahasiswa baru. Ini belum tentu diterima, baru akun untuk mendapatkan login ke sistem gitu ya. Nah, itu terkait dengan bagaimana. Kemudian bagaimana tim seleksi menyeleksi persyaratan-persyaratan yang ada di yang diupload oleh mahasiswa dan sebagainya gitu kan. Nah, itu adalah bagaimana. Jadi untuk memahami sistem dengan pendekatan prosedur itu ada beberapa hal yang perlu kita kaji, yaitu ada apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Itu terkait dengan pendekatan prosedur. Banyak contoh-contoh sistem dengan pendekatan prosedur ya tentunya. Selain dari penerimaan mahasiswa baru, ada lagi contoh misalkan bagaimana kita membuat tanda penduduk atau KTP gitu kan. Bagaimana prosedurnya, atau membuat kartu tanda, atau membuat surat izin mengemudi gitu kan. Bagaimana proses bisnisnya gitu. Prosedurnya bagaimana? Karena di dalam sebuah sistem tersebut banyak kumpulan-kumpulan prosedur ya. Ya, jadi itu bagaimana kita memahami sebuah sistem dengan pendekatan prosedur. Jadi ada kumpulan prosedur. Nah, kumpulan prosedur ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan ya. Kalau misalkan tadi penerimaan mahasiswa baru tujuannya apa? Yaitu hasil kelulusan, diterima atau tidak di sebuah perguruan tinggi. Itu berarti dari sisi pendekatan prosedur memahami sistem. Banyak contoh-contoh yang tadi saya sampaikan, ada pembuatan SIM, pembuatan kartu tanda penduduk ya. Bagaimana proses bisnisnya? Silakan coba rekan-rekan pahami bagaimana proses bisnis atau prosedur dalam pembuatan surat izin mengemudi gitu, atau kartu tanda penduduk dan sebagainya ya. Nah, itu terkait dengan pendekatan prosedur. Nah, berikutnya ada memahami sistem itu dengan pendekatan komponen, di mana pendekatan komponen ini yaitu adanya sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini adalah sebuah pemahaman sistem dengan pendekatan komponen. Jadi memang ada sekumpulan komponen di dalamnya. Contoh misalkan gini, kendaraan. Di sini sistem kendaraan tujuannya apa? Memindahkan sebuah objek dari A ke objek B misalkan ya. Nah, di dalam sebuah kendaraan itu ada berbagai macam komponen. Komponennya apa aja? Mungkin ada komponen untuk roda, komponen untuk lampu, komponen untuk pembakaran, dan sebagainya ya. Contoh yang lebih dekat lagi misalkan sistem pencernaan. Nah, dalam sebuah sistem pencernaan, berbagai macam komponen dalam tubuh kita saling bekerja sama. Contoh misalkan komponen untuk mulut, komponen untuk lambung, ya, kemudian komponen untuk jantungnya. Jadi ini saling bekerja sama. Kalau misalkan mulut tidak mengunyah dengan lembut, maka akan berdampak kepada tujuan yang dihasilkan. Mungkin dari lambung nanti tidak akan maksimal bekerjanya karena terlalu keras gitu ya. Jadi komponen mulut juga diolah, makanannya diolah sehingga lebih lembut, di dalam mulut diolah, kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, ini komponen kerongkongan juga bekerja sama untuk memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian masuk ke lambung, dan di lambung itu diolah lagi, dikelola lagi sampai lembut. Ya, mungkin gambarannya seperti itulah kurang lebih. Kemudian didorong, dipompa oleh jantung melalui sirkulasi darah, mungkin ya kemudian akan diserap oleh berbagai macam kebutuhan organ tubuh kita sehingga kita bisa gerak gitu kan, tujuannya bisa berkeringat, bisa bersuara gitu kan. Itu adalah berbagai macam komponen yang saling bekerja sama dalam sistem pencernaan ya. Selain itu juga ada contoh sistem komputer. Nah, di dalam sistem komputer berbagai macam komponennya ada. Ada apa aja komponennya? Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ya, kemudian ada orang atau brainware-nya. Ini saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan, menghasilkan output dari sistem komputer tersebut. Kalau misalkan dalam sebuah komputer tidak ada perangkat kerasnya, ya apa yang mau dilakukan gitu? Misalkan hanya ada perangkat lunaknya aja, atau sebaliknya, ada perangkat kerasnya tapi tidak ada perangkat lunaknya, apa yang akan dilakukan gitu kan? Kalau misalkan gini, kita punya sebuah laptop.
ya, tetapi tidak punya perangkat lunak untuk ngetik. Lah, kita bagaimana ngetiknya gitu kan? Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi, kita di dalam sebuah pendekatan komponen harus melihat ada komponen-komponen di dalamnya itu yang saling bekerja sama mencapai sebuah tujuan. Kalau dalam sistem informasi akademik, di dalamnya itu ada sekumpulan komponen juga sama ya. Jadi, dalam sistem informasi akademik misalkan ada salah satu subkomponen, misalkan ada komponen penerimaan mahasiswa baru, ada komponen perwalian, ada komponen penjadwalan, ada komponen perkuliahan, ada komponen pengelolaan nilai. Ini semua komponen saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Ketika salah satu komponen bermasalah, maka tujuannya itu juga akan bermasalah gitu ya. Kalau misalkan sistem informasi akademik nih, tujuannya itu, goalnya itu adalah menghasilkan transkrip nilai misalkan. Nah, namun ada beberapa komponen yang tidak bekerja sama. Contoh misalkan pada saat perwalian. Ketika perwaliannya itu gagal, ya bagaimana mata kuliah yang bisa diambil ketika perwaliannya tidak dijalankan? Karena salah satu komponennya bermasalah. Ketika bermasalah, maka ya tidak bisa mencetak transkrip nilai gitu. Nah, itu kita memahami sebuah sistem dengan pendekatan komponen ya. Tetapi pada akhirnya ya, pada akhirnya di dalam sebuah sistem itu tujuannya itu adalah informasi ya. Jadi kenapa? Karena informasi ini sangat penting peranannya. Kalau kita lihat dalam sebuah organisasi, informasi ini merupakan aset dalam sebuah perusahaan ya. Ketika informasinya tersendat, maka akan tersendat juga tujuannya. Jadi kalau diibaratkan dalam tubuh kita bahwa informasi itu adalah sebagai darah gitu kan. Jadi kalau darah kita lancar, normal, bagus, tanpa kolesterol, asam urat dan sebagainya, ya kita bisa bergerak dengan nyaman, aman gitu kan. Dan kita bisa berlari gitu kan, bisa berdiri lama dan sebagainya, tidak ada masalah apapun. Tapi ketika darah kita bermasalah, misalkan terlalu kental atau ada asam urat dan sebagainya, kalau darahnya atau misalkan gula darahnya tinggi dan sebagainya, ya bermasalah juga ke tubuh kita gitu kan. Nah, ini juga sama dengan informasi. Jadi informasi merupakan aset dalam sebuah perusahaan sehingga harus dikelola dengan benar-benar. Makanya di era zaman sekarang ini sistem informasi dikemas dalam bentuk komputer ya. Jadi sistem informasi itu ya tidak terpaku dengan komputer sebelumnya. Ada juga sistem informasi yang manual. Nah, dengan perkembangan teknologi yang sekarang begitu cepat dan canggih, maka sebuah organisasi harus mengemas sistem informasinya itu dalam bentuk komputer, sehingga mempermudah dalam pengaksesan sebuah informasi. Ya, nah contoh misalkan gini, dalam sebuah perusahaan, ada perusahaan A, ada perusahaan B. Nah, ketika kita melihat perusahaan A mampu berkembang, maju lebih pesat, nah kita juga harus melihat, ya, kita harus melihat harus mencari informasi apa sih yang dimiliki oleh si perusahaan B tersebut gitu kan. Nah, ini modalnya informasi tetap gitu kan ya. Nah, informasi apa nih yang misalkan apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sehingga mampu berkembang dan maju. Kita lihat bagaimana dari produk yang dia miliki, bagaimana layanannya, bagaimana apa namanya itu kualitas produknya gitu kan ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi dalam sebuah perusahaan, hati-hati kalau kita misalkan perusahaan yang sedang berkembang, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan lain yang sedang mengintai kita. Mengintai kita dalam arti bukan mau menghancurkan, tetapi mengintai kita itu dalam arti apa sih yang dia miliki sehingga dia mampu berkembang gitu. Nah, itu yang akan diawasi oleh perusahaan lain yang kemungkinan seperti itu gitu kan. Jadi misalkan kalau dia perusahaan produk berarti bagaimana produk yang dia miliki, kemudian berapa harga produknya, seberapa cepat layanannya, itu akan diperhatikan oleh kompetitornya, oleh pesaing-pesaingnya gitu kan. Dan itu akan nanti bagaimana dia bisa merebut pasarnya gitu kan. Nah, itu yang akan dianalisa oleh perusahaan lain. Jadi hati-hati ketika kita sudah mulai berkembang, jangan terlalu mengabaikan dengan kondisi yang sedang aman gitu kan. Tapi kita juga harus tetap mempertahankan. Nah, bagaimana pertahankannya? Yaitu dengan sebuah sistem informasi. Jadi sangat penting peranan informasi itu ya. Contoh lain misalkan gini, ketika sebuah pemerintah mengadakan lelang gitu kan, lelang untuk membangun sebuah gedung, misalkan gedung pemerintah. Nah, itu dilelang ke para apa namanya kontraktor atau apalah misalkan pemborong misalkan. Nah, si pemborong itu juga dia harus memiliki informasi. Informasi apa? Ya, informasi pertama terkait dengan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun sebuah gedung tertentu gitu kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua,
Yang kedua, ketika membangun sebuah gedung tentunya butuh bahan material. Berarti si pemborong tersebut harus memiliki informasi berapa nih harga bata sekarang, berapa harga pasir, berapa harga cat dan sebagainya. Lalu dihitunglah eh, dengan teorinya, teori pemborong tersebut. Berarti dalam membangun sebuah gedung dengan luas tertentu dibutuhkan berapa pasir, berapa bata, berapa cat, berapa genteng dan sebagainya. Kemudian si perusahaan tersebut juga harus mencari informasi di mana mencari genteng yang murah dan berkualitas, misalkan mencari cat yang murah dan berkualitas dan sebagainya. Nah, ini modalnya apa ya? Informasi. Jadi sangat penting peranan informasi dalam sebuah perusahaan itu, ya. Ya, jangankan dalam sebuah perusahaan, dalam dalam pendidikan juga informasi sangat penting gitu kan. Kalau yang suka nyontek kan, misalkan kelas A, kira-kira soal ujiannya apa ya, misalkan kan cari informasi gitu kan, sehingga nilai kita juga bisa dikejar lebih bagus gitu kan. Nah, itu kan mencari informasi kira-kira, atau misalkan ke kakak kelasnya cari informasi kira-kira kalau dosen A tersebut biasanya ngasih soal seperti apa sih gitu kan. Atau misalkan ngasih jenis soalnya itu yang seperti apa gitu kan, itu adalah informasi. Jadi sangat penting peranan informasi itu ya. Jadi informasi sangat mempengaruhi terhadap kemajuan sebuah organisasi. Nah, untuk mendapatkan informasi yang cepat ya, kemudian akurat, tepat, relevan, ya kita membutuhkan sebuah sistem informasi berbasis komputer. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang CBAS ya, Computer Based Information System. Nah, kemudian ketika kita melihat bahwa informasi itu penting, kita juga perlu memetakan sebenarnya informasi itu untuk siapa sih. Nah, yang namanya informasi itu kan tidak sama ya kebutuhannya. Jadi kalau dalam sebuah organisasi, informasi itu bisa dibedakan untuk kebutuhan internal atau kebutuhan eksternal. Ya, kalau misalkan dalam sebuah perguruan tinggi, mahasiswa itu masuknya kebutuhan internal atau kebutuhan eksternal. Ya, kalau mahasiswa itu kan pelanggan, berarti dia adalah pengguna eksternal. Ya, jadi kita perlu memuat sebuah informasi itu sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingannya. Jadi kalau rekan-rekan nanti akan mengembangkan sebuah sistem, itu sesuaikan dengan kebutuhannya. Ada pihak internal, ada pihak eksternal, dan sebagainya. Contoh misalkan gini, ada satu menu yang sama ketika diklik, misalkan keuangan. Ketika yang aksesnya adalah mahasiswa, kemudian yang aksesnya bendahara, kemudian yang aksesnya pimpinan, itu akan berbeda informasi yang disampaikan. Ya, akan berbeda. Nah, sekarang misalkan contoh keuangan, ketika yang aksesnya mahasiswa nih, kira-kira menu apa yang akan keluar? Atau informasi apa yang akan keluar? Yang keluar adalah data tagihan si mahasiswa tersebut, tanpa dia melihat informasi-informasi yang lain. Jadi artinya dia tidak bisa melihat tagihan temannya, tidak bisa melihat yang sudah dibayar oleh temannya, tidak bisa. Karena di sini dibatasi hak aksesnya, ya. Seperti minggu kemarin bahwa dalam sebuah sistem itu ada boundary batasan sistem, ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika bendahara yang klik menu keuangan, yang muncul apa? Semua rincian tagihan dari setiap mahasiswa. Karena ini bendahara yang akses, dan memang itu yang dibutuhkan oleh bendahara gitu kan. Nah, kemudian ketika yang aksesnya itu pimpinan, yang muncul apa? Apakah rincian? Ya tidak. Pimpinan tidak membutuhkan rincian gitu kan. Nggak mungkin pimpinan akan nagih satu persatu gitu kan. Yang membutuhkan rincian adalah bagian keuangan. Tetapi yang dibutuhkan oleh pimpinan adalah dashboard atau informasi secara ringkas terkait dengan data keuangan. Misalkan semester 1 yang nunggak berapa, semester 2 yang nunggak berapa, semester 3 yang nunggak berapa. Kemudian dikaji kira-kira kalau misalkan nunggak, orang tuanya kebanyakan PNS atau kebanyakan pegawai swasta atau kebanyakan buruh tani atau apa gitu. Karena ini menentukan kapan harus dilakukan penagihan. Kalau misalkan kebanyakan misalkan pegawai negeri misalkan, wah ini pegawai negeri biasanya gajiannya di awal bulan, misalkan tanggal 1, berarti kita ajukan penagihan di tanggal 2. Kalau misalkan swasta, pabrik dan sebagainya misalkan gajiannya di tanggal 10, berarti kita ajukan penagihan di tanggal 11. Jadi itu adalah keputusan-keputusan yang perlu diambil oleh seorang pimpinan terkait dengan
kebijakan penunggakan. Itu salah satu contoh. Banyak lagi misalkan contoh penerimaan mahasiswa baru ya. Kalau misalkan dalam penerimaan mahasiswa baru, eh, seorang panitia PMB misalkan ketuanya, dia harus akan menentukan kira-kira tahun ini perlu mengadakan promosi ke daerah mana gitu kan. Nah, itu juga harus dikaji. Di mana dikajinya? Dari histori sebelumnya. Kalau misalkan mahasiswa sebelumnya ketika dia ngisi apa namanya itu berita pendaftaran, berita di sana ada muncul tahu dari mana misalkan tentang perguruan tinggi ini misalkan dari A, misalkan dari teman atau media radio, kemudian misalkan koran, kemudian media sosial dan sebagainya, itu akan dianalisa, itu diisi. Kalau memang kebanyakan dari media sosial, maka diperluaslah penerimaan mahasiswa baru melalui media sosial. Bagaimana perluasannya? Ya mungkin dengan menambahkan biaya yang lebih besar sehingga sebarannya lebih luas gitu. Kalau misalkan kita akan menuju ke sebuah tempat, kita juga harus kaji. Misalkan dari lokasi titik utama perguruan tinggi, mahasiswa yang masuk itu kebanyakan dari daerah utara. Berarti daerah utara kebanyakan sudah tahu tentang kampus yang ditujunya. Nah, berarti promosi itu harus dilakukan misalkan di berbagai macam titik selain titik yang sudah banyak mahasiswanya. Berarti kalau tadi banyak mahasiswa dari daerah utara, berarti kita akan sebar promosi ini ke daerah selatan, timur, dan barat. Itu proses pengambilan keputusan ya. Jadi saya ulangi bahwa dalam satu menu yang sama itu akan ada informasi yang berbeda yang disuguhkan terkait dengan pemakai informasinya, pemakai internal atau eksternal. Pemakai internal juga akan berbeda ya, akan berbeda kebutuhannya dari masing-masing pengguna. Ya kalau tadi kan kayak bendahara, kemudian pimpinan dan sebagainya itu akan berbeda kebutuhan informasinya ya. Nah, di dalam sebuah organisasi ya, informasi itu sangat dibutuhkan. Itu dibutuhkan oleh berbagai macam level. Ada level apa? Ada level staf operasional, kemudian ada manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah, ada manajemen tingkat atas ya. Itu adalah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh setiap level. Ya, jadi level yang paling bawah atau yang dikatakan staf operasional ini memegang peranan yang sangat penting juga gitu ya. Jadi kenapa sangat penting? Karena ketika dia salah mengentry data, maka akan salah informasi yang dikeluarkan. Contoh misalkan gini, ketika ada pembayaran uang kuliah, dia memasukkan angka 10 juta. Kemudian nolnya kelebihan 100 juta, kebayang bedanya gitu kan. Nanti akan muncul pertanyaan informasi, ini kok uang di dalam sistem itu lebih besar dibanding dengan realnya gitu kan. Di mana? Ternyata ada human error, permasalahan di sistem, permasalahan di staf operasionalnya gitu. Makanya kita sebagai dalam organisasi jangan mengabaikan peran staf gitu kan. Peran staf ini sangat mempunyai peran yang sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena data awalnya, data transaksionalnya, data transaksinya itu ada di staf operasional. Jika di staf operasionalnya bermasalah, ya nanti akan bermasalah output yang dikeluarkan. Ya, itu terkait dengan level informasi. Nah, kemudian di dalam sebuah informasi ya kita perlu paham ya, kita minggu kemarin kita udah membahas terkait dengan sebuah data dan informasi. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel ini ya ada data yang deretan data misalkan 6,30, kemudian 27, 6.32, kemudian 28, 6.34, kemudian 27. Ketika muncul deretan seperti itu tentunya kita belum paham maksudnya itu angka apa sih gitu kan ya. Nah, tetapi ketika sudah dikelola dalam sebuah informasi, kemudian ada tabelnya, di print out muncul informasi dalam sebuah sistemnya, di sana ada 6.30 itu menceritakan tentang waktu. Kemudian 27 menceritakan tentang suhu. Berarti 6.30 ini menunjukkan waktu pukul 6.30, menunjukkan waktu pada pukul 6.30, suhunya itu di angka 27 derajat. Kemudian pada waktu 6.32 suhunya itu pada suhu 28 derajat ya. Itu data dan informasi. Jadi mengingatkan kembali bahwa data dan informasi itu sangat berbeda, bahwa data ini sebagai bahan mentahnya, kemudian informasi sebagai output dari pengolahan sebuah data, hasil dari prosesnya ya. Nah, kemudian mengapa sih sistem informasi gitu kan?
Nah, kenapa sistem informasi itu muncul itu kan? Ya, sebenarnya sistem informasi itu muncul karena adanya sebuah organisasi, ya. Karena adanya sebuah organisasi akan kebutuhan informasi dalam menjalankan roda bisnisnya. Ya, jadi informasi itu sangat penting peranannya yang tadi saya sampaikan ya. Kenapa? Karena dengan adanya informasi ya, itu bisa membantu manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi membantu manajer dalam sebuah keputusan seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan keputusan kemana kita harus melakukan PNB, kemudian kapan kita harus melakukan penagihan tunggakan mahasiswa dan sebagainya gitu kan. Itu adalah berdasarkan sistem informasi yang diolah ya. Kemudian aliran informasi ini diatur dan diarahkan dalam suatu sistem informasi, bahwa sistem informasi berperan dalam proses pengambilan keputusan operasional harian sampai perencanaan jangka panjang ya. Jadi yang namanya sistem informasi ini bukan saja di area jangka pendek atau transaksi harian, tetapi sampai jangka panjang juga. Nah, biasanya ketika sistem itu sudah mengelola ke perencanaan jangka panjang, di sana sudah muncul keputusan-keputusan yang semi terstruktur ya. Kalau di sifatnya transaksional, transaksi itu sudah terstruktur by system. Tapi ketika sudah masuk ke ranah jangka panjang, yaitu sudah masuk kebijakan-kebijakan semi terstruktur. Artinya semi terstruktur itu adanya keterlibatan orang dalam menentukan sebuah keputusan. Ya, kalau misalkan di level staf operasional itu sudah terstruktur itu ya by system. Jadi ketika mahasiswa belum melunasi tunggakan, maka dia tidak bisa mengikuti ujian. Ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain sistem juga. Ya, ketika mau print out kartu ujian nggak bisa gitu kan, karena sudah di stop langsung oleh sistem karena dia ada tunggakan. Nah, kemudian kalau misalkan semi terstruktur ya di sini ada keterlibatan pimpinan dalam membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dari mana datanya? Dari mana informasinya? Dari informasi-informasi yang disampaikan lewat sistem. Ya tadi contoh misalkan kemana harus melakukan PMB, kemudian kapan harus melakukan penagihan hutang dan sebagainya gitu kan. Nah, itu terkait dengan kebutuhan sistem informasi ya. Nah, kemudian di dalam sebuah sistem informasi itu memiliki kemampuan ya. Kemampuan utama sistem informasi yaitu melakukan komputasi numerik bervolume besar dan dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Nah, kalau tidak salah Google saja dia memiliki beberapa server ya. Ya mungkin kalau nggak salah dari informasi terakhir yang saya lihat ada 21 server untuk Google gitu kan. Kemudian Facebook juga ya, dia memiliki beberapa server. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk keamanan dan kecepatan. Kalau misalkan hanya satu server, wah ini kan mungkin berat juga. Bahkan beberapa perusahaan menempatkan servernya itu di titik-titik tertentu yang memang daerahnya itu tidak terlalu panas. Kenapa? Karena yang namanya server kan mungkin kebanyakan mesin ya akan memunculkan hawa panas gitu ya. Salah satu contoh misalkan seperti kalau nggak salah itu Facebook gitu kan, servernya di kutub gitu kan ya. Jadi ada dua sirkulasi. Sirkulasi pertama adalah membuang hawa panas, kemudian sirkulasi keduanya memasukkan udara dingin dari luar gitu kan, sehingga servernya juga tergolong lebih awet gitu kan, perangkat kerasnya kan bisa lebih awet dan sebagainya ya. Contoh misalkan kita lah, kalau misalkan kita bekerja tidak di ruangan ber-AC, laptop kita itu akan cepat panas gitu kan ya. Kenapa? Karena pertama suhu panas dari luar, yang kedua suhu panas dari mesin laptopnya sendiri. Tapi kalau misalkan kita bekerja di ruangan ber-AC ya, ber-AC kemudian ada suhu dinginnya, nah berarti si suhu laptop juga terbantu lebih dingin oleh si suhu luar laptop tersebut gitu ya. Nah, itu terkait dengan sistem. Jadi kita bisa memahami sistem dengan dua pendekatan, komponen dan pendekatan prosedur ya. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.